Sekarang, rasanya kemanapun kita lihat selalu matcha. Lagi scroll sosmed yang muncul matcha. Datang ke kafe, menunya ada matcha. Lihat teman nongkrong pun yang dipesan matcha lagi. Kenapa sih semua orang mendadak jadi anak matcha? Matcha disajikan dalam gelas bening dengan cahaya natural yang membuatnya terlihat lebih estetik, ditambah dengan suasananya yang bikin kita langsung penasaran. Padahal dulunya, matcha lekat dengan upacara teh tradisional Jepang, tapi sekarang matcha berubah jadi simbol gaya hidup modern. Bukan sekedar karena tampilannya yang estetik, tapi ternyata matcha juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan yang membuat banyak orang rela antri di kafe favorit, atau bahkan meraciknya sendiri di rumah. Mulai dari efek energi yang stabil tanpa rasa gelisah seperti kopi, hingga kandungan antioksidan yang dipercaya baik untuk tubuh. Namun, jangan salah, tren matcha ini bukan cuma soal gaya hidup sehat ataupun konten estetik di TikTok. Meski lagi viral banget, ternyata matcha juga punya sisi lain. Permintaan yang tinggi bikin stoknya terbatas, dan otomatis harganya pun ikut naik. Nah, kenapa sih semua orang tiba-tiba jadi anak matcha? Apa yang membuat tren matcha ini naik? Dan seberapa besar pengaruhnya, terutama di Indonesia? Matcha sendiri adalah bubuk teh hijau khas Jepang yang digiling halus dari daun teh pilihan. Bedanya dengan teh biasa, saat minum matcha kita mengonsumsi seluruh bubuknya, bukan hanya air seduhannya. Karena itu, manfaatnya jauh lebih optimal mulai dari kandungan antioksidan, kafein, hingga L-theanine yang membantu tubuh tetap fokus dan rileks. Kombinasi antara visual yang estetik dan kesehatan inilah yang bikin matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi tren besar yang tidak terbendung. Data terbaru menunjukkan pasar matcha tembus 4,2 miliar di tahun 2024 dan diprediksi akan mencapai hampir 8 miliar di tahun 2033. Gokil kan? Tapi masalahnya pasokan terbatas. Jepang yang jadi pemasok utama malah lagi kena panen buruk gara-gara cuaca yang ekstrim. Bikin harga matcha naik hingga 1,7 kali lipat. Jadi jangan heran kalau sekarang matcha di beberapa tempat agak susah dicari atau harganya yang naik. Lalu gimana di Indonesia? Ternyata kita juga ikut ke bawah arus tren ini. Menurut laporan Campaign Asia, sekitar 38% masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan produk berbasis matcha. Dan itu jadi angka tertinggi di Asia Tenggara. Gak heran kalau sekarang hampir di setiap kafe mereka punya menu matcha andalan. Hingga di e-commerce, bubuk-bubuk matcha pun jadi semakin mudah untuk dicari. Tapi nggak cuma soal konsumsi, tren ini juga ngedorong peluang bisnis baru. Mulai dari UMKM yang bikin dessert berbahan dasar matcha, brand lokal yang jual bubuk matcha instan, sampai kreator-kreator konten yang fokus membahas healthy lifestyle. Singkatnya, matcha udah melebihi statusnya sebagai minuman biasa. Ia berubah menjadi simbol gaya hidup, tren kesehatan, sekaligus peluang bisnis yang gede banget terutama di Indonesia. Siapa sangka kan, bubuk teh hijau yang dulu cuma ada di upacara tradisional Jepang, sekarang udah jadi simbol gaya hidup yang modern, tren kesehatan, sekaligus peluang bisnis yang nilainya miliaran dolar. Tapi hati-hati ya, jangan sampai matcha ini bikin dompet kamu ikutan tipis gara-gara beli tiap hari di kafe. Kalau bisa, kenapa nggak sekalian bikin bisnisnya aja? Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu semangat kamu untuk merancang langkah-langkah bisnis kamu selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.